banyak aspirasi dari masyarakat supaya UN diadakan lagi dengan harapan apa? Lebih serius belajarnya dan sebagainya. Nah, sekarang masih kita godok semuanya. Sekarang sudah ada naskahnya di Pak Kapolri, tinggal nunggu waktu untuk nanti kita tanda tangan. Soal ketika ada masalah-masalah menyangkut misalnya pendisiplinan atau kekerasan di sekolah itu, janganlah semuanya diselesaikan secara hukum. Tidak selalu ganti menteri, ganti kurikulum. Tetapi ganti menteri, ganti kebijakan ya. Dan kalau tidak ada kebijakan baru ya buat apa menterinya diganti? Apakah sudah ada rekomendasi dari Prof. Mukti? Sudah ada, di kami sudah ada. Lanjut atau tidak zonasi itu? Nah, itu nunggu sih ya. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tidak hanya mencerdaskan sumber daya manusia Indonesia, tapi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan para guru yang selama ini banyak sekali kita mendengar bahwa para guru di Indonesia belum menikmati kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Belum lagi persoalan pasti kita biasanya mendengar ganti menteri, ganti kurikulum. Lalu juga sering sekali setiap tahun ajaran baru mau dimulai, persoalan zonasi kembali selalu menjadi polemik. Dan apakah ketika ada menteri baru di bidang pendidikan akan mengubah banyak hal di sistem pendidikan kita? Dan apakah perubahan itu akan lebih baik dari sebelumnya? Bersama saya saat ini Zilvia Iskandar adalah Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Prof. Mukti, selamat malam. Selamat malam Zilvia, apa kabar? Kabar baik Prof. Mukti. Prof. Mukti, langsung saja Prof. Biasanya ganti menteri, katanya ganti kurikulum Prof. Apakah betul itu akan terjadi juga di eranya Prof. Mukti? Saya kira tidak selalu ya. Tidak selalu ganti menteri, ganti kurikulum. Tetapi ganti menteri, ganti kebijakan ya. Dan kalau tidak ada kebijakan baru ya buat apa menterinya diganti? Jadi apa yang akan diganti, Prof? Kalau soal kurikulum kan saya masih melihat di lapangan sekarang kan berlaku 2 kurikulum masih. Jadi masih ada kurikulum K13 dan ada kurikulum Merdeka. Sebagian sekolah masih melaksanakan kurikulum yang dua-duanya ini berjalan dan dua-duanya itu ya kita akui sebagai kurikulum nasional yang masih berlaku. Sehingga karena itu tidak perlu ada dikotomi soal kurikulum dan juga tidak perlu khawatir kalau ada perubahan. Karena sebenarnya kurikulum itu kan lebih banyak berkait dengan administrasi dan organisasi dari pembelajaran dan kebijakan menyangkut pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Saya sering bercanda begini, apapun kurikulumnya, mencari luas segitiga itu ya setengah alas kali tinggi. Tidak kemudian ketika kurikulum Merdeka terus mencari luas segitiga itu berganti rumusnya, gitu kan? Karena itu masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan itu dan saya juga belum menyinggung-nyinggung soal kurikulum. Hanya saya sempat mengintrodusir dan sekarang sedang dalam proses untuk penyiapan penerapan itu adalah pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Tadi dengan deep learning itu kami mendorong pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang reflektif gitu, tidak kejar tayang tapi mendalami materi, kemudian pembelajaran yang meaningful,
murid-murid itu tahu untuk apa dia mempelajari sesuatu, apa hubungannya dengan karir mereka, apa yang bisa dia lakukan dengan ilmunya itu, dan karena itu pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Itu 3 yang full berarti? Itu yang kemarin di masyarakat disebut kurikulum full itu. Padahal itu bukan kurikulum, sekali lagi. Deep learning itu pendekatan dalam pembelajaran. Mungkin ada konsekuensinya terhadap muatan materi pelajaran. Jadi sekarang ini kan kami mengamati muatan materi pelajaran itu terlalu berat, pokok bahasanya terlalu banyak, sehingga karena itu maka pembelajarannya menjadi tidak mendalam. Nah, dengan deep learning ini kami berusaha agar pokok bahasanya kita pilih yang paling esensial, yang paling mendasar untuk dipelajari itu apa. Nah, dengan itu maka kemudian ruang untuk membahas secara luas, secara mendalam ini akan terbuka sehingga murid itu dan guru-guru itu bisa mengajar dan belajar dengan gembira, dengan interaksi yang sehat, dengan interaksi yang juga produktif, yang mungkin dalam konteks ini akan ada perubahan dari sisi muatannya atau pokok bahasanya, tapi tidak mata pelajarannya. Mata pelajaran yang mungkin baru, saya katakan mungkin karena bisa jadi ini tidak baru, itu artificial intelligence dan coding. Itu nanti akan kita ajarkan mulai sekolah dasar, bisa mulai kelas 4 atau kelas 5. Walaupun sekarang beberapa sekolah yang sudah menyelenggarakan ada yang coding mulai kelas 1 SD. Tapi nanti kebijakan kami mulai 2025-2026 itu coding dan AI ini menjadi mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Dan yang sudah menerapkan justru lembaga pendidikannya Sukma. Sudah ada coding di lembaga pendidikan Sukma itu, di Aceh dan di Sulawesi Tengah, di Sigi itu. Dan prakteknya juga tidak semuanya berbasis online. Yang diselenggarakan oleh Sukma ini unplugged. Jadi codingnya unplugged, dia tidak perlu jaringan internet. Bahkan ada yang codingnya seperti main game biasa begitu Mbak Sylvia, seperti main game yang biasa kita temukan, tapi itu merangsang untuk berpikir kritis, kolaborasi, kemudian kreativitas. Kenapa itu tidak menjadi materi pelajaran wajib saja, Pak? Kenapa masih pilihan kalau ternyata manfaat atau objektif yang mau dicapai sebanyak itu? Karena belum semua sekolah kita mampu. Secara infrastruktur ya? Sebenarnya infrastrukturnya tidak terlalu mahal. Mungkin penyiapan gurunya. Karena walaupun itu unplugged, kan tetap harus ada gurunya. Nah, sementara kami melihat realitas di lapangan memang belum semuanya siap. Karena Indonesia ini tidak hanya Jakarta. Oke. Berarti Prof. Mukti, sedikit saja untuk merangkum, persoalan kurikulum akan ganti atau tidak di eranya Prof. Mukti itu belum ada keputusan. Belum ada keputusan. Masih dalam tahap kajian, tapi yang sudah pasti adalah pendekatan deep learning ini. Prof, kenapa Prof. Mukti seperti berhati-hati untuk mempertahankan atau mengganti kurikulum ini? Apakah ini belajar dari pengalaman sebelumnya? Atau apa sih strategi besar dari Prof. Mukti ini untuk tidak mau buru-buru memutuskan mengganti atau mempertahankan kurikulum yang ada? Saya sadar betul bahwa pendidikan di Indonesia ini memang masih sangat bervariasi dari sisi kualitasnya, dari sisi kulturnya, dan juga dari sisi karakternya, bahkan mungkin juga politiknya. Karena apa? Ya karena kebijakan itu kan tidak berdiri sendiri. Saya jelas, misalnya begini, banyak hal dalam penyelenggaraan pendidikan itu berkait dengan otonomi daerah. SLTA dan sekolah luar biasa itu kan otoritasnya dari pemerintah provinsi. Kemudian prasekolah, TK, kelompok bermain, SD, dan SMP itu ada di pemerintah kabupaten kota. Dinamika penyelenggaraan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat provinsi, juga di tingkat kabupaten kota. Guru misalnya ya, guru itu kan pengangkatannya oleh pemerintah daerah, bukan oleh kami di kementerian. Pembinaan guru juga sebagian besarnya juga oleh pemerintah daerah. Kami lebih banyak bicara pada regulasi nasional yang sesuai dengan undang-undang. Tapi apakah sudah ada deadline, Prof? Kapan ini akan diputuskan? Yang mana? Soal kurikulum apakah akan berganti atau akan ada sedikit perubahan atau dipertahankan seluruhnya?
kita kan sekarang berada di pertengahan tahun ajaran. Tahun ajaran baru 2025-2026 itu baru akan dimulai bulan Juli kan. Sehingga selama masa ini ya kita mematangkan semua proses, termasuk nanti pelatihan-pelatihan gurunya, karena kita juga tidak akan memberlakukan secara keseluruhan dulu. Karena apa? Karena ini pendekatan baru yang memang perlu guru yang terlatih. Ini kan belum pernah diterapkan di Indonesia. Walaupun dalam konteks pembelajaran di dunia internasional, deep learning ini tidak sama sekali baru. Saya ketika kuliah di Australia tahun 95, itu yang saya pelajari deep learning itu. 95 berarti sudah berapa? Sudah 30 tahun yang lalu. Kemudian kalau kita baca referensi, banyak negara misalnya di Norwegia, negara-negara Skandinavia itu sudah menerapkan deep learning itu. Makanya mereka, kalau kita harus jujur mengakui, ya memang pendidikannya lebih maju dari kita. Materi pelajaran yang diajarkan di mereka itu kan tidak banyak. Tetapi ternyata lulusannya hebat-hebat. Kenapa? Ya karena mereka belajar dengan mendalam, tidak kejar tayang, mengejar ketuntasan minimal. Iya, kuantitinya banyak sekali. Betul, dan padahal tidak dalam. terlalu kuantitatif, apa-apa dihitung dengan skor. Kan sekarang ini mohon maaf ya, banyak pembelajaran yang dia sebenarnya tidak belajar. Anak-anak itu hanya belajar mengerjakan soal. Jadi guru memberikan murid lembar kerja siswa yang isinya serangkaian pertanyaan yang harus dijawab, nanti dinilai. Tapi dia tidak ngerti maksudnya apa dari yang dia pelajari itu. Nah, pola-pola begitu nanti coba kita rubah, Mbak Sylvia. Sudah ada kenaikan kuota-kuota seperti ini yang luar biasa lipat gandanya. Apakah akan selesai di masanya Prof. Mukti persoalan sertifikasi semua guru ini? Saya kira begini. Tanggal 28 November, banyak yang mengapresiasi keputusan pemerintahan pusat diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto soal peningkatan kesejahteraan guru. Tapi ada ekses di belakang itu soal multitafsir. Sebetulnya kenaikannya itu bagaimana? 2 juta atau hanya naik 500.000 atau itu hanya berlaku kepada yang baru, sementara yang lama kan katanya sudah naik tuh. Yang ASN sudah naik tuh 1 kali gaji pokok untuk tunjangan mereka. Jadi masih ada kesimpang siuran yang sepertinya harus ditegaskan lagi oleh Prof. Mukti dalam kesempatan. Iya betul. Jadi begini, guru yang sebelum diumumkan Pak Presiden itu tunjangan sertifikasinya 1,5 juta. Nah mereka ini kita naikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Jadi dia naik 500 tunjangannya. Gitu. Menjadi 2 juta. Oke. Dari 1,5 menjadi 2 juta. Jadi naiknya 500. Nah yang diumumkan Pak Presiden itu yang dia langsung dapat tunjangan 2 juta. Jadi akhirnya sama mereka ini. Yang sebelum diumumkan Pak Presiden itu juga menjadi 2 juta karena mereka 1,5 ditambah 500 jadi 2 juta. Kemudian yang diumumkan setelah Pak Presiden itu juga langsung 2 juta. Langsung 2 juta. Mereka tidak start dari 1,5 ya. Itu langsung yang mungkin masyarakat bingung. Jadi sebenarnya akhirnya yang non ASN ini tunjangannya sama-sama 2 juta. Sebab kalau yang lama nggak dinaikkan, yang baru langsung naik, mesti akan menimbulkan masalah. Kami ini bekerja lebih lama kok malah tunjangannya lebih sedikit daripada yang baru. Nah, situlah kemudian kita menaikkan yang sebelumnya 1,5 menjadi 2 juta, yang baru langsung 2 juta, supaya apa? Supaya fair, supaya adil. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah dalam konteks itu. Berarti pertanyaan berikutnya begini, Prof. Ada juga yang mengira bahwa ini berlaku untuk semua guru dari ASN, P3K, kemudian non-ASN, baik yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi. Penekanannya di sini semuanya harus bersertifikasi terlebih dahulu. Iya, iya. Karena kalau yang belum bersertifikasi itu memang belum dapat tunjangan. Nah, tapi yang belum dapat sertifikasi, yang guru non-ASN, itu yang diumumkan Pak Presiden juga akan mendapatkan bantuan dalam bentuk cash transfer. Nah, sekarang jumlahnya belum bisa kita sebutkan, baik jumlah penerimanya maupun berapa nominalnya belum kita sebutkan karena masih dalam proses verifikasi oleh BPS. Ini yang honorer belum bersertifikasi. Ya. Akan dapat bantuan. Akan dapat. Itu juga diumumkan Pak Presiden.
Nah, sekarang memang belum karena masih kita verifikasi datanya dengan BPS. Begitu nanti datanya keluar dari BPS, maka kita akan direct transfer kepada guru-guru yang masuk kategori ini. Honorer yang memang belum dapat sertifikasi. Iya, karena bukan rahasia umum, Pak, untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu panjang sekali perjalanannya dan penuh lika-liku. Saya suka dengar cerita bahwa banyak juga hambatan yang diciptakan, sengaja diciptakan. Dan mereka justru harus mengeluarkan ekstra, mau itu ekstra uang, ekstra tenaga untuk bisa mendapatkan jatah sertifikasi itu. Bagaimana menertibkan yang seperti itu, Pak? Ya, prosesnya begini. Sertifikasi itu sekali lagi dimulai dari pemenuhan D4 atau S1-nya dulu. Nah, yang kedua nanti kemudian dilihat masa kerjanya. Tetapi jangan lupa teknisnya itu tidak sepenuhnya berada pada kami. Itu lagi-lagi karena tadi berkait dengan pihak-pihak lain ya. Nah, tetapi kami menentukan kuota. Jadi 2024 kemarin yang diumumkan Pak Presiden itu kan 600.650. Nah, nanti 2025 itu kita akan ada 806.400 sekian yang sertifikasi. Jadi bertahap kita akan tuntaskan guru-guru ini supaya semuanya dapat sertifikasi. Nah, tetapi itu pun juga belum bisa tuntas. Kenapa belum bisa tuntas? Karena dalam data kami sekarang itu masih ada 249.000 sekian guru yang belum D4 atau S1. Sehingga disitulah kemudian kami juga umumkan untuk memberi bantuan pendidikan bagi 249.000 guru itu tentu secara bertahap. Sekarang kami dalam proses pertama melakukan verifikasi. Karena sebagian guru yang belum S1 atau D4 itu mungkin dia sudah D2. Kan banyak dulu guru-guru yang penyetaraan D2. Mungkin juga guru yang D3, sudah D3. Atau ada yang D1, atau ada yang memang baru lulus SLTA. Nah, nanti kita lihat dari data yang ada ini, mana yang prioritas dan apa skema yang akan kita pakai. Jadi sekarang kita baru pada tahap melihat data-data guru-guru ini, kemudian nanti kita buat kriteria dan kemudian kita tetapkan berapa yang akan kita berikan afirmasi. Tapi tentu tidak sekaligus 249 juta karena kami juga harus berbagi anggaran dengan kementerian lain. Jumlahnya 249.000 ya Pak? Orang sekian ya. Okay. Dan itu pun ketika kemarin ada peningkatan tunjangan guru sertifikasi, kami dapat rapat kabinet itu ada salah seorang menteri yang bisik-bisik ke saya, ini banyak yang nanya ke saya, ini yang lain kok nggak dapat hanya guru saja. Profesi lain maksudnya Prof? Profesi lain kok nggak dapat hanya guru saja gitu. Ini kan juga sesuatu yang jelas ada efek psikologisnya dan juga mesti ada efek politiknya menyangkut anggaran kan gitu. Sebetulnya sudah ada kemajuan ya Prof ketika kuota saja, persoalan kuota sertifikasi. Saya dengar dari Federasi Serikat Guru Indonesia bahwa dulu kuotanya untuk sertifikasi itu 1 tahun hanya 50.000. Betul. Kemudian sekarang udah ada kenaikan 600.000 sampai 800.000. Dan tahun depan 806.000. Dengan sudah ada kenaikan kuota-kuota seperti ini yang luar biasa lipat gandanya, apakah akan selesai di masanya Prof Mukti persoalan sertifikasi semua guru ini? Saya kira begini, kalau selesai mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Kenapa saya katakan mudah-mudahan? Karena yang belum S1 tadi sudah harus lulus dulu kan. Kan mereka bisa cepat Pak ya, diusahakan 2-3 tahun lah. Ya kalau yang RPL syaratnya memang 2 tahun kan, RPL itu kan 2 tahun. Kemudian yang S1 dari nol kan tidak bisa 2 tahun kan, nanti dipersoalkan lagi sama orang. Ini kok bisa S1 2 tahun, ini memang ini beneran kan, nggak boleh begitu kan. Akal-akalan jangan-jangan ya. Misalnya kan. Okay. Jadi kita juga tidak mau karena mengejar percepatan itu terus melanggar aturan dan mengabaikan mutu. Tapi yang jelas kami bertahap berusaha untuk meningkatkan kualitas guru, karena kami sadar betul tadi Sylvia mengatakan, guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Orang bisa pakai ChatGPT, pakai AI, pakai pendekatan macam-macam. Guru itu tidak bisa.
digantikan oleh teknologi, sehingga memang peningkatan kualitas guru itu menjadi syarat penting untuk pembelajaran yang berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, maka pembelajaran akan berkualitas. Nah, kualitas itu tentu perlu didukung oleh kesejahteraan. Tetapi juga harus kita sadari, kesejahteraan juga tidak segala-galanya. Mohon maaf, misalnya dulu ketika ada sertifikasi guru, itu kan pendapatan guru meningkat. Harapannya semangat guru mengajar juga meningkat, semangat untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik juga meningkat. Kenyataannya kan belum sepenuhnya seperti itu. Sehingga harus ada kemudian indikator-indikator yang menjadi dalam tanda petik tagihan. Kamu kinerjanya seperti apa? Nah, karena itu Sylvia, ini juga terobosan baru, saya baru bicara ke Metro ini. Itu guru selama ini itu kan hanya dibebani mengajar 24 jam seminggu. Jadi dia full hanya ngajar saja. Mau ada murid, mohon maaf misalnya melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan apa itu kan bukan urusan saya, itu kan urusan guru BK. Nah, di periode saya ini baru saja kita luncurkan program yang pelaporan kinerja guru itu tidak hanya dari mengajar. Ada 4 komponen yang nanti bisa menjadi bagian dari pemenuhan 24 jam itu. Pertama dari mengajar di kelas sesuai dengan jam pelajaran dan mata pelajarannya. Yang kedua adalah membimbing murid. Membimbing murid. Jadi tidak boleh guru itu cuek bebek ketika ada muridnya bermasalah. Jadi nanti mendampingi dan membimbing murid ini kita hitung sebagai jam tatap muka. Jadi bukan tugas guru BP saja ya? Bukan, karena nggak cukup guru BP itu. Guru BP itu kan rasionya kalau nggak salah 1:250. Satu orang guru BP untuk 250 murid. Nggak mungkin itu. Yang ketiga, keaktifan di masyarakat. Jadi kegiatan guru di masyarakat juga kita hitung nanti sebagai jam tatap muka. Termasuk partisipasi guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Dengan cara seperti itu, maka tuntutan undang-undang guru dan dosen yang disebut dengan 5M itu bisa terpenuhi sehingga guru tidak hanya sekedar mengajar tapi juga harus membimbing, mendampingi murid, mengembangkan bakat minat, terlibat dalam kegiatan di masyarakat dan juga terlibat dalam kegiatan di sekolah. Jadi harus ada tagihannya. Nah, jangan cuma kesejahteraannya naik ya, gitu ya, ada Pak. orang bilang kan nggak ada makan siang gratis kan. Sekarang mau ada Pak, tapi jadi makan bergizi gratis ya. Tetapi jangan dikit-dikit karena guru nyubit, terus orang tuanya nggak terima. Saya di rumah boro-boro nyubit, melotot aja nggak pernah, ya jangan dibawa begitu kan. Menarik ketika Prof. Mukti bilang guru itu sekarang akan dibekali dengan berbagai instrumen supaya dia itu bisa lebih aktif, tidak hanya sekedar mengajar. Tapi ketika guru aktif memberikan pembinaan kepada muridnya, termasuk murid-murid yang dianggap melakukan pelanggaran atau bersalah, beberapa kali terjadi malahan gurunya dilaporkan, dipolisikan, sampai ada kasus yang viral baru-baru ini adalah Guru Suryani. Untungnya akhirnya dibebaskan ketika pas hari guru. Dan kita beri afirmasi loh. Beri afirmasi kan. Tapi yang seperti itu kan sudah berulang terjadi, Prof. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah yang seperti ini? Ketika ada kekerasan, dugaan kekerasan kemudian berujung pada pemolisian tenaga pendidik. Yang pertama begini, kita harus melihat masalah ini dari berbagai aspek, Sylvia. Pertama, saya melihat itu karena komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara orang tua dengan guru atau dengan sekolah. Yang kedua, itu juga mungkin ada ekspektasi-ekspektasi dari orang tua yang mungkin terlalu tinggi sehingga tidak bisa dipenuhi oleh sekolah. Yang ketiga, memang juga bisa ada faktor di mana cara guru menanamkan disiplin itu tidak tepat. Misalnya pendekatan-pendekatan yang dipakai itu masih menggunakan paradigma corporal punishment atau hukuman-hukuman yang bersifat fisik. Ya, hukuman fisik. Nah, ketika ini masih menjadi bagian dari cara guru mendisiplinkan, maka potensi terjadinya apa yang oleh teman-teman media menyebut sebagai dalam tanda petik
memolisikan guru atau apapun istilahnya itu karena menurut saya karena banyak faktor. Nah, sehingga memang yang pertama kami berusaha untuk bagaimana memperbaiki komunikasi antara guru dengan orang tua. Kan banyak orang tua yang nggak ngerti anaknya itu punya perilaku seperti apa di sekolah, kan nggak ngerti dan nggak mau tahu gitu kan. Kemudian yang kedua ya bagaimana agar guru ini juga memperbaiki kemampuan pedagogiknya. Karena itu Mbak Sylvia, PPG, pendidikan profesi guru mulai 2024 ketika saya ditugaskan Pak Prabowo menjadi menteri, saya tambahkan 2 materi. Bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Itu sebelumnya nggak ada. Di PPG sejak saya jadi menteri ini ditambahkan 2 materi. Kenapa bimbingan konseling? Karena guru harus punya kemampuan konseling. Cara mendisiplinkan anak zaman guru sekolah dengan anak sekarang kan berbeda. Sehingga karena itu maka mereka harus punya kemampuan-kemampuan itu. Yang kedua, setiap materi pelajaran itu harus ada muatan akhlak mulia. Harus ada muatan moral dan nilai-nilai utama. Mohon maaf kan ada pemahaman moral dan akhlak mulia itu hanya ada pada pelajaran agama. Ya kan, agama dan budi pekerti seakan-akan di matematika tidak ada. Iya, kayak nggak perlu aja ya. Kayak nggak perlu aja kan. Oh, Nah, sehingga kita mencoba melekatkan nilai ini pada semua mata pelajaran. Karena pada dasarnya ketika tadi bicara mengenai meaningful learning itu, kan dia tidak hanya bicara mengenai menguasai ilmu itu, tapi bagaimana dia menginternalisasi nilai itu dalam dirinya, menerapkan dalam kehidupannya. Nah, karena itu guru juga kita bekali ini untuk berubah. Nah, tapi juga kita menggunakan pendekatan yang sifatnya mungkin hilir gitu. Kami sudah menyiapkan MOU dengan Kapolri. Sekarang sudah ada naskahnya di Pak Kapolri, tinggal nunggu waktu untuk nanti kita tanda tangan. Soal ketika ada masalah-masalah menyangkut misalnya pendisiplinan atau kekerasan di sekolah itu, janganlah semuanya diselesaikan secara hukum. Tetapi yang betul-betul memang tidak bisa ditoleransi, ya harus ditindak. Gitu Bullying kan. gitu ya Pak ya? Bullying yang memang sangat fatal ya misalnya. Atau bahkan misalnya, mohon maaf saya guru yang juga melakukan pelecehan seksual, ya nggak bisa ditoleransi. Harus diproses itu. Jadi ada batas-batas tetap saja. Tetapi jangan dikit-dikit karena guru nyubit, terus orang tuanya nggak terima, saya di rumah boro-boro nyubit, melotot aja nggak pernah, ya jangan dibawa begitu kan. Jadi orang tua juga harus percaya dong sama gurunya gitu. Dan guru juga jangan seneng nyubit-nyubit juga kan, bisa dengan cara lain. Karena itu maka kemampuan guru dalam memberikan bimbingan konseling, kemampuan pedagogik, ini kita coba tingkatkan lewat pelatihan-pelatihan guru itu. Prof, sekarang kita bergeser berbicara soal ini tidak kalah yang menjadi pembicaraan. Kalau ganti menteri banyak ditanyain juga. UN ada lagi atau tidak? Di zamannya Prof Mukti akan seperti apa? UN bakal diadakan lagi atau tetap dengan yang sekarang ANBK atau bagaimana Prof? Ya sekarang masih dalam proses pengkajian ya. Kita sudah beberapa kali melakukan pengkajian dengan mengundang para penyelenggara pendidikan, para pakar dan juga sekolah-sekolah dan juga pemerintah daerah untuk bicara masalah UN ini. Tapi kesimpulannya ya kita masih menunggu dan belum kita umumkan. Tetapi harus kita lihat beberapa hal yang memang ada plus minusnya dari UN itu. Memang ada persoalan. Persoalannya apa? Ini yang menyoal ini para aktivis HAM. Kenapa itu diwajibkan gitu? Itu kan melanggar hak asasi. Kan dia harus diberi opsi dong untuk tidak ikut ujian. Nah, ini yang terus kita godok. Nah, tetapi kemudian memang ada beberapa catatan yang berkembang di masyarakat kan, apakah itu common sense ataukah itu riset. Dengan UN ini ditiadakan akhirnya yang muncul kan misalnya sudah kelas 12 nggak bisa baca. Sudah kelas 12 sudah kuliah matematika tingkat dasar tidak bisa. Karena apa? Ya sudah kalau semuanya lulus gitu kan. Dan ada kritik juga misalnya ketika penerimaan di perguruan tinggi itu sekolah-sekolah tertentu itu saya menyebut dalam tanda petik ya sodakoh nilai gitu. Nilainya dibuat bagus semua gitu, dibuat 80, 90 gitu kan. Nilainya bagus semua. Padahal realitasnya kemampuannya tidak seperti itu.
Kenapa sekolah melakukan itu? Supaya dia punya peluang yang lebih besar untuk diterima di perguruan tinggi, terutama lewat jalur yang non-tes gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan terhadap pelaksanaan UN dan ditiadakannya UN itu. Dan kami juga sudah bertemu dengan beberapa kalangan perguruan tinggi. Poinnya ada tiga. Pertama, perguruan tinggi ini menginginkan ada nilai yang menggambarkan kemampuan individual. Yang kedua, nilai itu adalah nilai yang memang bisa memberikan standar, ukuran standar kemampuan yang bisa menjadi alasan mereka untuk menerima atau tidak seorang calon mahasiswa itu. Itu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya banyak aspirasi dari masyarakat supaya UN diadakan lagi dengan harapan apa? Lebih serius belajarnya dan sebagainya. Nah, sekarang masih kita godok semuanya. Kenapa kita tidak pernah mencapai kesepakatan bahwa satu kebijakan bisa dipakai dalam waktu yang lama? Ini adalah kebijakan yang sudah paling top yang bisa dipakai dalam waktu yang lama, Prof. Ya, ada banyak faktor ya. Salah satunya mungkin memang kita ini kan masih dalam proses becoming ya sebagai suatu bangsa. Kemudian yang kedua juga banyak kebijakan itu sekali lagi juga karena ada aspirasi-aspirasi yang sifatnya politik. Itu kan harus kita akui juga gitu. Nah, yang ketiga ya mungkin perubahan itu memang harus dilakukan karena dunia di luar sekolah juga berubah. Gitu kan. Dunia luar sekolah juga berubah. Dan karena itu maka menurut saya sekali lagi ya masyarakat tidak usah terlalu anti terhadap perubahan kebijakan. Sepanjang itu memang dimaksudkan untuk hal yang lebih baik. Perubahan-perubahan itu juga banyak terjadi di negara lain. Saya misalnya baru saja ketemu Duta Besar Kenya. Pak Dubes ini cerita ke saya, lama belajar itu baru dirubah di negara itu. Sekarang menjadi seperti Indonesia. Jadi SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, jadi 12 tahun masa belajar. Sebelumnya tidak seperti itu. Kembali kepada evaluasi tadi itu. UN itu kan semangatnya adalah mengukur kemampuan. Kemampuan itu adalah kemampuan yang memang relatif objektif, yang diakui, sehingga ketika dia kemana-mana, kemampuan dia itu bisa diterima. Nah, sekarang kan kita perlu, tinggal mekanismenya aja seperti apa. Nah, karena itu maka tiga yang akan kita pastikan. Sekarang dalam pengkajian yang kita pastikan. Satu, evaluasi itu harus kita adakan lagi. Apakah nanti bentuknya misalnya nasional, ataukah ada yang provinsi, atau mungkin kabupaten kota, itu masih dalam proses pengkajian. Yang kedua, harus ada penilaian yang memang bersifat individual. Tidak sampling. Nah, yang ketiga itu adalah dipastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran undang-undang. Ini penting karena kita ini menyelenggarakan negara. Ujian itu kan bagian dari penyelenggaraan negara untuk menilai mutu atau capaian pendidikan, dan itu ada di undang-undang. Nah, ini ketiga ini kita jadikan sebagai satu package untuk nanti keluarnya apa, ya tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Apakah sudah ada rekomendasi dari Prof. Mukti? Sudah ada, di kami sudah ada. Lanjut atau tidak zonasi? Nah, itu nunggu sidang kabinet. Dari wakil presiden kita sudah mengatakan, katanya langsung berbicara dengan Prof. Mukti, hapus saja sistem zonasi. Betulkah itu yang akan terjadi? Zonasi itu sudah kita lakukan pengkajian juga. Kita mengundang para kepala daerah, para kepala dinas provinsi se-Indonesia ke Jakarta. Kita juga bertemu dengan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Kita bertemu, bahkan saya datangi satu persatu penyelenggara pendidikan, sebagian kita kumpulkan juga untuk memberikan masukan. Juga kajian akademik dari para peneliti, para pengambil kebijakan di tingkat daerah dan sebagainya. Nah, PPDB itu harus kita lihat dari sisi spiritnya dulu.
spirit dari PPDB itu adalah pendidikan bermutu untuk semua. Jadi dipastikan anak-anak ini mendapatkan hak konstitusionalnya, yaitu pendidikan bermutu. Itu hak konstitusional, itu ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Yang kedua, zonasi itu ada 4 nilai yang melandasinya, atau mungkin 4 spirit yang melandasinya. Pertama adalah tadi, pendidikan bermutu itu. Yang kedua, itu inklusi sosial. Inklusi sosial. Sehingga tadi kenapa ada jalur afirmasi dan sebagainya itu kan inklusi sosial. Kemudian yang ketiga itu integrasi sosial. Mereka yang belajar di sekolah itu sebelum ada zonasi kan mungkin ada sekolah elit, ada sekolah alit. Sekolah elit itu betul-betul elit, nggak ada yang anaknya naik motor apa, nggak ada. Mungkin semuanya dia antar pakai mobil pribadi, itu pun mungkin mobilnya yang level atas. Karena memang elit gitu. Nah, banyak anak yang dia hebat, punya kemampuan, tetapi karena tidak masuk kategori ekonomi yang elit ini, dia nggak bisa sekolah di sekolah elit itu. Karena ekonominya, bukan karena akademiknya. Gitu. Nah, yang alit, ini betul-betul alit. Ya, sekolahnya ala kadarnya, yang muridnya juga masyarakat kelas bawah. Jadi dalam konteks tertentu, Mbak Sylvia, sistem pendidikan seperti itu menimbulkan segregasi sosial. Dan ini tidak bagus untuk kita membangun persatuan bangsa. Yang keempat itu kohesi sosial. Kalau sejak kecil sudah sekolah jauh-jauh dari tempat tinggalnya, dia nggak punya teman bermain di kampung di mana dia berada. Kawannya orang-orang jauh semua teman sekolahnya, tapi begitu dia di kampungnya, dia nggak punya teman di situ. Bahwa ada masalah ya. Nah, karena itu maka zonasi itu Pak Presiden menyampaikan soal zonasi nanti akan diputuskan lewat sidang kabinet. Kapan itu, Prof? Nah, tunggu Pak Presiden. Kami nunggu Pak Presiden. Tapi Prof, kalau saya dengar dari apa yang Prof sampaikan soal kelebihan-kelebihan, tujuan kenapa dulu ada zonasi dan dipertahankan sampai sekarang, kita sudah dengar. Apakah itu mengarah, Prof ingin mengatakan bahwa zonasi itu masih diperlukan? Tunggu sidang kabinet. Karena kita sudah mendengar ada versi dari Wakil Presiden sendiri mengatakan hapus sistem zonasi, tapi kalau tadi yang saya dengar sepertinya sistem zonasi ini memang masih ada PR, tapi ada juga kelebihan-kelebihannya. Ya, semua kan ada plus minusnya. Ya, kalau kita pakai kaidah fikih itu, mana yang paling banyak manfaatnya, itu yang kita pakai. Kan begitu. Sehingga sekarang kami sudah punya kajian. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Presiden meminta saya presentasi sidang kabinet soal zonasi, kami siap. Karena kajiannya sudah selesai. Dengan rekomendasinya? Dengan rekomendasinya. Apakah sudah ada rekomendasi dari Prof Mukti? Sudah ada, di kami sudah ada. Lanjut atau tidak zonasi? Nah, itu nunggu sidang kabinet. Karena menteri ini pembantu presiden. Menteri ini tidak boleh mengambil kebijakan yang bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan presiden, gitu. Itu bedanya saya sebagai menteri dengan saya sebagai sekretaris Muhammadiyah. Oke, Prof, kita mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya. Prof, kami juga tahu bahwa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini minta tambahan anggaran. 20 triliun ya, Prof ya, dari sebelumnya sudah 30-an triliun. Tambahan, sekarang yang sudah kemarin kita terima 33 sekian triliun, kami mengajukan penambahan 19, sekian triliun. Itu buat apa, Prof? Apakah buat terobosan-terobosan baru atau buat apa? Iya dong. Jadi yang pertama itu kan untuk menambah renovasi, ya, anggaran untuk renovasi. Karena jumlah yang harus kita renovasi itu sangat banyak. Sementara yang dialokasikan di 2025 itu, yang sudah setuju APBN itu kan baru untuk 10.400 sekian sekolah. Jadi masih banyak yang kurang. Sementara program Quick Win-nya Pak Prabowo kan renovasi. Nah, karena itu kami ajukan untuk penambahan itu. Kemudian yang kedua juga memang beberapa yang berkaitan dengan afirmasi untuk tadi, ya misalnya pendidikan guru. Pendidikan guru yang belum D4 itu kita mintakan ada tambahan. Kemudian beberapa hal yang memang berkaitan dengan kembalinya juga kepada guru lagi, itu untuk pelatihan guru. Dan tentu beberapa hal lain yang nanti juga kita lakukan, semuanya kembali pada peningkatan kualitas, terutama untuk sarana prasarana dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terakhir, Prof. Mukti. Tadi Prof mengatakan quick win Pak Presiden, quick win Pak Presiden. Quick win dari Prof Mukti sebagai Mendikdasmen itu apa? Saya boleh menyebut 5 ya, walaupun mungkin lebih, tapi 5 ini sudah, yang 2 sudah berjalan. Yang 1 ini aspirasi kuat sekali agar guru P3K dapat ditugaskan di swasta. Itu sudah keluar kebijakannya, sehingga mulai tahun depan sesuai dengan kajian dan kebutuhan, guru-guru P3K yang mengajar di negeri itu boleh atau bisa ditugaskan di swasta. Yang kedua itu pelaporan kinerja guru, sehingga nanti guru itu tidak perlu upload, tapi cukup membuat laporan kepada kepala sekolah. Dan yang kedua itu cukup dibuat setahun sekali, tidak perlu 1 tahun 2 kali. Kemudian yang ketiga, tidak perlu harus mengajar 24 jam, tapi ada tugas-tugas lain di luar mengajar yang dihitung ekuivalensi 24 jam. Yang ketiga, sudah ada SK menterinya, itu saya sebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa tuh, Prof? Nah, itu 7 itu, 1 bangun pagi. Yang kedua beribadah. Ini dalam rangka memperkuat spiritualitas anak-anak kita ya. Yang ketiga berolahraga. Olahraga. Yang keempat, nah ini memang match dengan program Pak Presiden, itu makan sehat dan bergizi. Kemudian yang kelima itu gemar belajar. Ini kita dorong mereka untuk gemar belajar. Kemudian yang keenam bermasyarakat. Yang terakhir tidur cepat. Nah, jadi siklus ini kita coba jadikan bagian dari program untuk membangun karakter, membiasakan hidup sehat, dan kemudian juga membiasakan mereka untuk bermasyarakat, mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mulia di masyarakat, punya spiritualitas. Itu yang ketiga. Yang keempat itu juga nanti dalam rangka penanaman spiritualitas, karakter dan cinta tanah air itu adalah nanti kita menyebutnya dengan, saya belum kasih nama, tapi nanti kegiatannya begini, sebelum mulai pembelajaran itu, murid-murid ini senam dulu. Oh, senam setiap hari? Setiap hari. Kemarin sudah kita launching di Hari Guru di Banten, itu sudah selesai senamnya. Oh, gerakan senamnya sudah selesai. Tinggal namanya aja. Kalau Sylvia ada usul, boleh kasih usul. Nanti ya, Prof. Yang kedua, nyanyi Indonesia Raya. Tiap pagi, walaupun tidak upacara, harus nyanyi Indonesia Raya untuk menanamkan cinta tanah air, nasionalisme, kemudian berdoa. Nah, baru mereka masuk kelas. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir, soal lagu anak-anak TK, anak-anak TK. Sekarang kan kita banyak keluhan kan, anak-anak ini nggak ada lagu anak-anak. Sekarang lombanya sudah selesai, Sylvia, sudah dalam proses aransemen. Nanti tanggal 27 Desember diluncurkan lagu-lagu yang menang itu. Sehingga jangan sampai anak-anak ini tidak bisa nyanyi lagu Pelangi, tapi bisanya nyanyi Pelangi di Matamu. Nggak boleh lagi kan? Ada pelangi yang itu ya, Pak. Ini 5 yang sekarang sudah selesai semua. Package ini sudah selesai dan kita sedang dalam proses sosialisasi, dan kemudian nanti mulai Januari tengah semester ini 2025 ini akan mulai diberlakukan di sekolah-sekolah di Indonesia. Prof. Abdul Mukti, terima kasih sekali sudah memberikan banyak sekali informasi kepada kami apa sebetulnya langkah-langkah yang ingin dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena ini memang kemasannya kementerian baru, tapi sebetulnya banyak sekali program-program, kebijakan-kebijakan yang berlanjut ya dari kementerian yang lama. Mudah-mudahan di tangannya Prof. Mukti bisa berlari kencang Kemendikdasmen ini, karena banyak sekali PR-PR yang kita ingin lihat ada kemajuan berarti di sini, dan mudah-mudahan tidak banyak kontroversi tapi lebih banyak prestasi di zamannya Prof. Abdul Mukti ya. Terima kasih Prof. Abdul Mukti sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi episode spesial bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.